Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Pertama-tama kami menyampaikan kepada ibu-ibu semua jemaah Uswatun Hasanah yang mana pada hari ini tepatnya 15 Rabiul Awal, yaitu masih di dalam kondisi Maulid Nabi, yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini yang dirahmati Allah, ibu ahli bait keluarga, tidak memperpanjang mukadimah. Di sini kami menyampaikan yaitu tentang menumbuhkan keimanan dalam rumah tangga. Jadi kalau tanaman itu mau tumbuh bagus, tentu kita kasih pupuk ataupun disirami. Jadi maka tumbuhlah dia dengan baik dan menghasilkan yang baik juga. Iman dan takwa adalah dasar bagi tegaknya segala urusan, apalagi yang berhubungan dengan rumah tangga. Jadi rumah tangga ini banyak urusannya. Ada di dapur, ada di kasur, ada di sumur. Jadi semua itu urusan di dalam rumah tangga. Dan juga ibu-ibu rumah tangga dapat diamanahkan oleh suaminya untuk menjaga anak-anaknya dan juga mengelola keuangan di dalam rumah tangganya. Tapi kalau sudah ada iman dan takwa, maka ibu-ibu dalam rumah tangga akan baiklah akhirnya. Jadi perlu kita tanamkan keimanan dan ketakwaan di dalam rumah tangga. Rumah tangga yang dibangun di atas landasan iman dan takwa biasanya minim konflik, dan kalaupun ada maka suami istri mampu menemukan jalan keluar yang mudah. Jadi kalau sudah kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangga kita, maka semua urusan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan Allah, maka setanlah yang berteman dengan kita. Mungkin dalam perkataan kita bisa lupa. Saking kita emosinya, kita mengucapnya tidak Allah lagi, tapi yang lain sudah terucap. Karena itu, marilah kita sama-sama meningkatkan dan menumbuhkan keimanan di dalam rumah tangga kita. Komunikasi pasangan suami istri terjadi secara baik kalau kita ada iman dan ketakwaan di dalam menjalani rumah tangga. Jadi kalau kita komunikasi antara suami itu harmonis, mesra, berarti itu termasuk orang yang menanamkan iman dan takwa di dalam membina rumah tangganya. Ibu-ibu yang soleha, ibu uswatun hasanah, majlis taklim yang hadir pada siang hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah beriman dan bertakwa di dalam rumah tangga, maka ibu-ibunya tentu ibu-ibunya soleha, maka akan lahirlah generasi-generasi yang soleh dan soleha juga. Jadi kalau anak-anak kita soleh, soleha, tidak kita tidak kita heran lagi, berarti sudahlah dari akarnya tentu batangnya sehat, buahnya pun bagus. Itu intinya ibu-ibu. Dengan iman dan takwa, jalan menuju kemudahan dilancarkan. Sebaliknya juga tanpa iman dan takwa, jalan kerusakan semakin banyak ditemui di dalam kehidupan. Jadi ada dua jalan yang kita tempuh di dalam rumah tangga itu. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail ayat 5 hingga 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra wa amma
selanjutnya, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Jadi Allah itu memberi juga bagian dua, yang baik dan yang buruk. Kalau kita baik di dunia ini, maka baik pula lah balasannya besok di akhirat kelak. Tapi kalau kita buruk, tentu buruk pula balasannya, ibu-ibu semua. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari segala masalah yang ada dan selalu mendapat jalan keluar yang mudah, itulah keluarga yang beriman dan bertakwa. Jadi sebaliknya ada kegoncangan keluarga itu, Bu, dengan keretakan dalam kehidupan. Jadi sebuah rumah tangga itu adalah indikasinya dari ditinggalkannya kebaikan tadi, ditinggalkannya ketakwaan. Jadi kalau kita kurang takwa, kurang iman dalam rumah tangga, maka retaklah rumah tangga kita. Kalau udah retak, tentu pecah lagi dia. Kalau udah pecah, bubar semuanya. Jadi kalau bisa ibu-ibu di sini jangan sampai retak, apalagi pecah. Jadi kita sama-sama menjaga yaitu keimanan dan ketakwaan kita, maka kita siramilah dia, kita pupuklah dia dengan cara-cara sebagai berikut. Ada kiat-kiat untuk meningkatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tersebut. Mungkin kalau kita kurang iman, kurang takwa, ada berikut ini yaitu kiatnya. Yang pertama, menambah pemahaman dalam ilmu agama. Jadi kalau ada ceramah di masjid, Bu, mohonlah datang, jangan sampai diundang juga lagi, Bu. Karena ceramah itu tidak mungkin di situ menggibah, tetapi adalah pelajaran-pelajaran agama. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang takwa, orang yang beriman, maka tambahlah pemahaman kita di dalam ilmu agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah menjadikannya pandai terhadap urusan agamanya. Jadi kalau kita mau pandai, ya juga kita mencarinya. Tidak bisa pandai itu datang kepada kita. Yang kedua kiatnya yaitu menghidupkan qiyamul lail. Ibu-ibu di sini rajin sholat tahajud, ya kan, Bu? Nah, karena ibu-ibu dia rela meninggalkan kasur empuk, bantalnya yang lembut demi mengerjakan sholat tahajud. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita sudah menghidupkan qiyamul lail tersebut, maka Allah akan menambah yaitu pahala yang baik kepada kita. Karena tambahan pahala seseorang dari Allah karena ia rela menahan rasa kantuk tadi. Padahal tengah malam itu kita ngantuk, Bu. Tapi karena kita mau menghidupkan qiyamul lail tersebut, maka kita rela meninggalkan suami, atau kita mengajak suami, Bu, berjamaah tahajudnya. Itu lebih bagus. Yang mana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam hari sembahyang bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Jadi kalau kita sering melakukan sholat tahajud atau sholat tengah malam, Allah akan mengangkat derajat kita itu sebagai orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kiatnya yaitu berzikir mengingat Allah. Berzikir itu kita setiap sholat itu, Bu, kalau bisa menyambillah sedikit, Bu. Zikir itu tidak harus beribu, tidak harus beratus, puluhan jadilah. Yang penting kita amalkan zikir itu. Mbak kata Ustaz kemarin, tidak boleh mengamalkan sesuatu yang baik itu hanya sekali, tetapi minimalnya 3 bulan. Nah, itu minimalnya. Apa yang ibu amalkan? Misalnya zikir pendek,
la ilaha illallah. Artinya apa, Bu? Tiada Tuhan selain kalau ibu yakin dengan zikir la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka Allah itu akan memberikan apa yang ibu inginkan mungkin. Karena ibu sudah mengakui Allah itu tidak ada selain dia. Nah, jadi mengamalkan zikir itu jangan tanggung, Bu. Nih hari ini berzikir, besok putus lagi. Kalau ibu mau mengamalkan, misalnya Bu, setiap sholat maghrib zikirnya 100 kali. Nah, sholat maghrib besok zikirnya 100 kali lagi. Nah, coba ibu turut-turutkan selama 3 bulan misalnya. Apa yang terjadi di dalam diri kita, itulah khasiat zikir tersebut. Mungkin kita tidak merasa banyak duit langsung, tidak dapat rezeki langsung, tapi ada kebahagiaan tersendiri di dalam hati nurani kita. Itulah yang dinamakan zikir kepada Allah karena kita mengingatnya. Jadi setiap orang yang beriman kepada Allah wajib meyakini bahwa sumber ketenangan jiwa dan ketentraman hati yang hakiki adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an juga namanya berzikir, Bu. Berdoa kepadanya dengan menyebut namanya yang indah. Jadi berdoalah kepada Allah. Jangan berdoa itu ada pula yang terucap selain Allah, Bu. Karena yang memberi rezeki itu Allah. Mungkin melalui suami kita. Bulan ini dapat lembur banyak, maka banyak duitnya. Alhamdulillah Allah memberikan sehat. Karena sehat suami kita bisa lembur. Itu intinya, Bu. Jadi kita jangan, karena abang banyak lembur, bulan ini banyak dapatnya. Alhamdulillah. Tuhan jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Karena Allah yang memberikan semua itu. Coba kalau suami kita sakit, bagaimana dia mau lembur? Bagaimana mau kita banyak dapat hasil? Karena Allah itulah semuanya yang maha kuasa. Jadi ibu-ibu di sini mudah-mudahan termasuklah orang-orang yang beriman dan pandai berzikir kepada Allah sehingga selalu mendapat ketenangan dan ketentraman di dalam hati kita masing-masing. Baiklah ibu-ibu, mungkin sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang harus kita amalkan, yaitu dengan berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan ibu semua juga diberi kesehatan. Kami berterima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.